Umat terkasih, selamat datang dalam program Buah Iman, renungan harian sepanjang bulan Mei 2020 yang dibawakan oleh para frater Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon. Mari berdoa dan bermenung bersama kami dari kedalaman hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus bagi kami. Ia hadir sebagai pengantara kami, sebagai kekuatan kami, dan sebagai teladan hidup kami. Dalam kehidupannya, Ia telah menunjukkan kepada kami bukti cinta kasih-Nya kepadamu, sehingga Ia rela menderita dan wafat bagi kami. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kami kebijaksanaan dan kesetiaan, agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami seperti Putramu Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diinspirasikan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18 dan Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang bentuk kesetiaan. Kesetiaan merupakan kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Mengapa demikian? Kesetiaan itu bukan cuma soal kata-kata, tetapi kesetiaan membutuhkan pengorbanan. Kita bisa temukan hal tersebut misalnya dalam kitab Perjanjian Lama. Kisah di Taman Eden, Allah menempatkan manusia di dalamnya untuk menjaga taman itu. Namun Allah berpesan bahwa semua di taman itu boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan yang ada di taman itu tidak boleh dimakan. Tetapi apa yang terjadi? Perintah Allah itu tidak dipatuhi dan manusia melanggarnya. Sampai tahap ini, hubungan antara Allah dan manusia mulai retak. Manusia tidak setia akan janji yang dibuat bersama dengan Allah. Manusia melanggar janji itu dengan memakan buah dari pohon terlarang. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan ini juga menjadi landasan kehidupan berkeluarga. Ketika pria dan wanita hendak dipersatukan dalam pernikahan suci, keduanya mengucapkan janji setia satu terhadap yang lain. Seringkali janji ini tidak dihidupi dengan baik, sehingga tak jarang kita temukan ada sebagian keluarga Katolik yang tidak dapat mempertahankan hidup keluarga mereka karena tidak mampu mengayati janji perkawinan mereka. Bacaan-bacaan pada hari ini mengajarkan bagi kita semua bagaimana kesetiaan itu dijaga dan dipelihara. Dalam bacaan Injil
berbicara tentang gembala yang baik. Ciri gembala yang baik adalah pertama, harus mengenal domba-dombanya. Kedua, tidak meninggalkan domba-dombanya. Karena mengenal domba-dombanya dengan baik, maka ketika ada sesuatu hal yang terjadi, ia tidak pergi meninggalkan domba-dombanya. Hal itu dilakukan oleh Yesus dalam karya dan kehidupannya. Yesus mengenal umat kesayangannya sehingga ia tidak pergi meninggalkan mereka. Bahkan ia mengorbankan dirinya untuk pergi mencarinya. Yesus sungguh mengenal umatnya, karena ketika kita dibaptis, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Pembaptisanlah yang membuat kita menjadi keluarga Allah. Kesetiaan ini juga dimiliki oleh Maria. Maria sebagai ibu Yesus menunjukkan kesetiaan tersebut melalui kelahiran Yesus sampai peristiwa wafat Yesus. Maria dengan setia menemani Yesus dalam karya kehidupannya di dunia. Untuk itu, sebagai orang-orang beriman yang telah menerima rahmat baptisan, mari kita berusaha untuk mampu menjadi murid-murid yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan menghayatinya dengan baik, agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita selalu berkenan di mata Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebahagiaan sejati. Bantulah kami agar dalam hidup ini kami boleh dengan tulus hati menjalankan tugas kami sebagai murid Kristus. Semoga dalam kehidupan ini kami dapat mencerminkan tindakan-Mu dalam kehidupan kami. Dan bantulah kami, ya Tuhan, agar kami juga boleh menjadi penyalur berkat dan kebahagiaan bagi sesama kami melalui tindakan dan perbuatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Semoga melalui renungan ini kita semakin dekat dengan Kristus, dan siapa saja yang hadir